أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا أن سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن يوسف سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى بيت ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بهرس ثم إلى صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الربيب أنيس بن علي الحبشي وإلى الربيب أحمد بن علي الحبشي وإلى الربيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين ثم إلى الحبيب حسن وإلى الربيب سالم أمن الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى الربيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الربيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى الحبيب علي القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا عمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وأن الله يعلي درجاتهم الجنة يكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم وعفتنا بجميع وانفعنا بما يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أحسابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمور ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا أن الله يشفي Bapak Subardi bin Sandinata wa Ibu Suwarsih binti Sanwinarta dan setiap yang sakit di antara kita dan keluarga kita semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi ya Syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi irfa' anhum kulla ta'abin syadid waghfirhum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa 'izzan min 'izzak wa nasran min nasrik wa baha'an baha'ik ata'an min ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika dal jali wal ikram wal mawah bil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar wa anna Allah yutawil a'marana fi sihatin wa yaftah alaina futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin yutawil a'marana fi sihatin wa afiyatin wa yakhtim lana wa huwa radin 'anna wa yakhtim lana bil husna wa radin 'anna ma'al lutf wal afiyah bila bala wala balwa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasa'i Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Terakhir kita sampai di (287) ya. Terakhir, paragraf terakhir. Pembahasan kita mengenai bahayanya memutuskan tali silaturahmi di pertemuan yang lalu. Seperti yang disebutkan di dalam banyak ayat, beberapa ayat dan beberapa hadis mengenai bahayanya memutuskan tali silaturahmi dengan siapapun. Terakhir, di paragraf yang terakhir kita baca, beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, qalal muallifu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Fa'alaikum rahimakumullah bisilatil arham wa iyyahum wa qati'atahum. Dan wajib bagi kalian, wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, wajib bagi kalian menyambung tali silaturahmi dan berhati-hatilah dari memutuskan tali silaturahmi. Fa innaha min a'dhamil atham, karena memutuskan tali silaturahmi itu termasuk dosa yang paling besar. Wa uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya, dan hukuman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi itu mu'ajjalah fid dunya, disegerakan di dunia. Sebelum dia mati dia sudah dapat hukumannya terlebih dahulu. Orang yang memutuskan
tali silaturahmi, sebelum dia mati dia sudah dapat hukuman terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia sudah tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia hadir di satu kaum, maka seluruh kaum itu doanya bisa tidak terangkat gara-gara ada pemutus tali silaturahmi. Begitu juga umumnya orang yang memutuskan tali silaturahmi rezekinya sempit. Kalau dia memiliki materi banyak, materi yang dia miliki tidak berkah. Begitu juga umurnya dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau umurnya panjang, panjangnya tidak berkah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ma'ama yaddakhirullahu ta'ala lil ghati' fil akhirah min syadidil 'iqabi wa alimil 'adzab. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menyimpankan hukuman bagi pemutus silaturahmi itu di akhirat nanti. Hukumannya berupa hukuman yang sangat berat dan siksa yang sangat pedih jika dia mati tidak bertaubat dari perbuatan dosanya memutuskan silaturahmi. Nah, bagaimana bertobatnya? Bertobatnya menyambung silaturahmi, saling bermaaf-maafan, dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengulangi perbuatannya itu seumur hidup. Wa kadzalika yu'ajjal thawabul bir wasilati fid dunya. Nah, begitu pula jika memutuskan tali silaturahmi itu disegerakan hukumannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya menyambung tali silaturahmi pahalanya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan pahalanya di dunia oleh Allah. Apa kebalikannya? Pemutus tali silaturahmi, kalau dia berdoa, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menyambung tali silaturahmi. Sebab seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, orang yang menyambung tali silaturahmi, Allah menyambung hubungan dengan orang itu. Wasaltuhu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyambung tali silaturahmi, aku Allah Subhanahu wa taala wasaltuhu, menyambung hubungan dengan dia. Orang yang Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan dengan dia, kalau dia mengangkat tangan, doanya langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebalikan orang yang memutuskan tali silaturahmi, ma'ama yaddakhirullahu lil wasili min adhimit thawab wa karimil ma'ab. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyimpan untuk orang-orang yang menyambung tali silaturahmi itu pahala berupa pahala yang agung dan kemuliaan tempat kembali nanti bagi dia, surga yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpankan oleh Allah bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ul khairi thawaban albirru wasilatur rahim wa asra'us syarri iqaban al-baghyu wa qati'atur rahim. Rasulullah SAW bersabda, sabda ini memperkuat penjelasan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang di atas. Apa sabda Nabi itu? Rasul bersabda, pahala yang kebaikan yang paling cepat mendatangkan pahala adalah albir, berbuat bajik, wasilatur rahim, dan menyambung tali silaturahmi. Pahala, suatu kebaikan yang paling cepat datang atau kebaikan yang paling cepat mendatangkan pahala adalah amal kebaikan, berbuat kebajikan, dan menyambung tali silaturahmi. Apa berbuat kebajikan? Kebajikan itu banyak. Kebajikan di sini sebagian muhadits mengatakan yang dimaksud albir di sini birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Wa asra'us syarr adzaban, sebaliknya
perbuatan buruk yang paling cepat mendatangkan siksa, mendatangkan hukuman, mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, al-baghyu wa qati'atur rahimi. Al-baghyu yaitu membangkang atau berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Kalau albir diartikan dengan birrul walidain, kalau al-baghyu di sini diartikan dengan uququl walidain. Membangkang orang tua atau berbuat zalim kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahmi itu perbuatan dosa yang paling cepat mendatangkan hukum, yang paling cepat datang hukumannya, paling cepat datang. Nas'alullah al-afiyah. Hati-hati hubungan kita kepada kedua orang tua dan hati-hati jaga hubungan kita kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, umumnya orang itu berbuat baik dan berbuat buruk kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Ya orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang dia kenal. Tidak mungkin orang berbuat buruk kepada orang yang tidak dia kenal. Urusan apa dia berbuat? Ketemu saja tidak pernah. Kita itu pasti akan berbuat baik atau berbuat buruk kepada orang yang kita sering ketemu. Orang yang kita tidak pernah bertemu dengan dia, tidak pernah kenal dengan dia. Orang yang kita kenal itu yang jangan-jangan kita sering berbuat buruk kepadanya, memutuskan silaturahmi. Orang yang kita tidak kenal, dia saja kita tidak kenal kok, bagaimana kita mau berbuat buruk kepadanya. Jadi orang yang kita tidak kenal, itu kita tidak punya masalah dengannya nanti di akhirat. Kita punya masalah justru kepada orang yang kita kenal di dunia ini. Orang yang kita kenal di dunia ini, lebih spesifik lagi, orang yang kita kenal di dunia yang kita sering bertemu. Itu yang nanti hisabnya antara dia dengan kita itu sangat panjang di akhirat. Kalau kita tidak segera memperbaiki hubungan kita dengan mereka, maka kita nanti termasuk orang-orang yang merugi ketika menghadap kepada Allah SWT. Bahkan kalau sampai memutuskan silaturahmi, hukuman itu akan datang segera di dunia ini sebelum datang nanti ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Khususnya adalah kedua orang tua. Kedua orang tua, seperti apapun orang tua kita, jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah berbicara kasar, jangan pernah mendebat dengan suara yang keras atau menolak dengan tolakan walaupun yang paling rendah, kecuali jika orang tua itu mengajak berbuat maksiat. Itu wajib kita tolak. Itu saja, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap harus berbuat baik kepada orang tua yang mau mengajak kamu bermaksiat. Kamu tidak menuruti, wajib tidak mentaatinya, tapi kamu tetap berbuat baik kepadanya, wajib. Apalagi orang tua yang tidak mengajak kita berbuat maksiat, orang tua yang baik. Memerintah kita, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kamu tolak atau itu kamu sudah mendapat sesuatu yang buruk. Diperintah orang tua, itu kamu bisa segera mendapat sesuatu yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi wala tanharhuma, apalagi kamu bentak. Lihat ini sabda Rasulullah SAW, asra'us syar'i qaban, perbuatan buruk yang hukumannya paling cepat menimpa pelakunya. Yang pertama, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua adalah memutuskan tali silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang paling pantas, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia ini, disertai
simpanan hukuman yang di akhirat yang sudah disediakan, tidak ada yang paling pantas melebihi perbuatan al-baghyu wa qati'atir rahim. Melebihi perbuatan uguqul walidain, durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahmi. Kata Rasulullah, tidak ada dosa yang paling pantas disegerakan hukumannya melebihi dua dosa ini. Jadi ini dosa yang sangat berbahaya sekali. Qultu, aku berkata, maksudnya menurutku atau pendapatku, fathawabul bir wassilatu muajjal wa muajjal wa igabul uguq wal qati'ah kadzalik nas'alullahal afiyah amin. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, maka dari dua hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kita simpulkan pahalanya berbuat bajik kepada orang tua, pahalanya bakti kepada orang tua, wasilah dan menyambung tali silaturahmi itu pahalanya ada dua, muajjal wa muajjal. Lihat bahasa Arab itu yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah artinya lain. Ya. Kalau muajjal menggunakan ain artinya pahala yang segera, wa muajjal itu pahala yang ditunda, pahala yang disimpan, diakhirkan. Muajjal, muajjal. Jadi pahalanya berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi ada dua. Pahala yang disegerakan di dunia dan pahala yang ditunda, disimpan di akhirat. Wa igab al-uguq wal qati'ah kadzalik. Begitu pula hukuman bagi durhaka kepada orang tua dan memutuskan tali silaturahmi ada dua macam. Muajjal wa muajjal. Ada yang disegerakan di dunia dan ada pula yang disimpan hukumannya nanti di akhirat. Nas'alullahal afiyah. Oleh sebab itu, wa yambaghi lil insani ay yasil arhamahu wa in lam yasiluhu. Sebab itu hendaklah setiap manusia itu menyambung tali silaturahmi dengan kerabat-kerabatnya walaupun mereka tidak menyambung tali silaturahmi dengannya. Artinya walaupun mereka tidak melakukan itu, atau bahkan walaupun mereka memutuskan hubungan, hendaklah setiap orang, setiap manusia ketika mendengar kabar di atas dari ayat, dari hadis Rasulullah SAW, hendaklah setiap manusia waspada dalam menjalani hidup. Dia menyambung tali silaturahmi dengan siapapun yang dia kenal, walaupun orang tersebut tidak menyambung tali silaturahmi dengan dirinya. Melihat bahayanya dampak dari memutuskan tali silaturahmi di atas. Wa yuhsin ilaihim wa in lam yuhsinu ilaihi. Dan hendaklah manusia itu berbuat baik kepada manusia yang lain, kepada kerabatnya, baik dekat ataupun kerabat yang jauh, walaupun mereka tidak berbuat baik kepadanya. Dia tersenyum walaupun mereka tidak tersenyum kepadanya. Dia mengunjungi rumahnya walaupun mereka tidak pernah mengunjungi rumahnya. Dia menanyakan kabarnya walaupun mereka tidak pernah menanyakan kabarnya, acuh tak acuh. Dia bahkan membantu mereka walaupun mereka jika punya kelebihan melupakan dia. Mengingat pahala menyambung tali silaturahmi itu yang begitu besar dan bahayanya hukuman memutuskan tali silaturahmi. Nah, kalau orang mendatangi orang yang memutuskan hubungan dengannya, wah itu pahalanya itu sudah orang besar gitu ya. Sebagian besar manusia dia hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Bagus sudah ini? Ya itu sudah bagus. Tapi itu wajar, semua orang juga bisa. Semua orang juga bisa. Kecuali penjahat. Kalau penjahat itu, dia tidak bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Itu penjahat itu. Tapi manusia pada umumnya yang bukan penjahat, manusia umum, dia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Pada umumnya. Jadi kalau kita baru bisa menyambung tali silaturahmi dengan orang yang menyambung tali silaturahmi dengan kita dan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ya kita berarti manusia pada umumnya. Tidak ada kelebihannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua juga bisa. Tapi ajarannya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dia tidak sekedar berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Kalau kita baca di sejarah, Rasul SAW itu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Nabi Muhammad SAW. Di setiap sudut sejarah Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca, Nabi itu selalu membalas sebagai timbal balik dari kejahatan yang datang kepadanya. Dari sejak diutus, bahkan dari sebelum diutus sebagai Nabi, Nabi Muhammad SAW itu memang gemar berbuat baik. Tapi sebelum diutus jadi Nabi, orang itu semua suka dengan Nabi Muhammad SAW. Belum ada orang yang berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah diutus sebagai Nabi Muhammad SAW, memang hukum alamnya, setiap orang yang mengumumkan dirinya adalah Nabi dan Rasul pasti dimusuh. Makanya pada saat Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama kali, di dalam Bukhari disebutkan, dia datang ke istrinya Khadijah sambil ketakutan Rasulullah SAW karena melihat sesuatu yang besar dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuatu yang besar. Nabi ini ketakutan terhadap dirinya. Oleh Sayyidah Khadijah, di dalam riwayat dibawa ke pamannya. Pamannya namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini orang Arab yang tidak menyembah berhala. Pamannya Khadijah ini, dia meneliti kitab Injil yang belum parah rusaknya itu ya. Yang belum parah dirubah-rubahnya. Seperti yang disebutkan itu di dalam sejarah, dia mempelajari bahasa Injil yang asli, kemudian dia terjemahkan ke bahasa Arab. Ketika Khadijah itu membawa Nabi Muhammad SAW bertemu Waraqah ibn Naufal, menceritakan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Waraqah itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, yang kamu alami itu adalah namus yang turun kepada Isa. Namus di situ maksudnya wahyu yang dibawa oleh Jibril. Yang kau alami itu adalah apa yang dialami oleh Musa, maksud saya, bukan Isa, yang dialami oleh Musa alaihissalam. Jadi itu bukan gangguan, bukan setan, bukan jin, tapi itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita disebutkan di dalam hadis itu, Waraqah ibn Naufal itu mengatakan, andai aku bisa mendampingimu, mendukungmu, membelamu saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Padahal itu dalam situasi orang-orang itu masih sangat mencintai Rasulullah SAW. Waraqah itu sudah mengatakan, andai aku nanti bisa mendampingimu saat mereka, orang-orang ini, mengusirmu. Rasulullah sendiri terkejut. Awa mukhrijiyah? Apakah orang-orang ini nanti akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, kecuali dia pasti akan diusir, dimusuh oleh kaumnya. Dan betul, tidak lama Waraqah itu meninggal. Waraqah bin Naufal meninggal, dan saat Rasulullah SAW mendapat perintah, isda bima tu'mar, sampaikan secara terang-terangan apa yang diwahyukan kepadamu. Begitu Nabi mengumumkan dirinya adalah seorang Rasul, sejak itulah Nabi mendapat gangguan bertubi-tubi, tapi Nabi membalasnya dengan kebaikan.
Membalas dengan kebaikan. Kalau kita baca di dalam sejarah, wah Nabi ini luar biasa, indah akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi berapa kali kita membaca sejarah itu, Nabi Muhammad dilempari batu, berdarah, yang dilakukan Nabi berdoa untuk orang yang melempari ini ya. Nabi Muhammad SAW pada waktu di Madinah, setiap ke masjid dilempari batu oleh Yahudi dari atas rumahnya. Lempar batu. Setiap mau ke masjid loh ya. Kalau terjadi di zaman sekarang itu Yahudi tidak mungkin selamat. Nabi bisa saja pulang dari masjid, menghampiri rumah Yahudi itu, habis Yahudi tadi. Karena situasinya Rasulullah itu di atas, di kota Madinah itu. Nabi itu sebagai pemimpin mereka. Tapi Nabi mendiamkan, karena yang disakiti adalah dirinya. Nabi kalau dirinya yang disakiti, Nabi itu biasa-biasa saja. Nah biasanya kalau orang disakiti terus, pasti dia akan menanti momen yang tepat untuk bersyukur ketika orang yang menyakiti itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang selalu memaki-maki kita terus, menyakiti kita terus, tiba-tiba kita dengar kabar orang itu jatuh, patah, masuk rumah sakit. Alhamdulillah, kita pasti gitu. Pasti kita seperti itulah. Oh ya, dibalas dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu kita. Tapi Nabi memberi contoh seperti itu. Sama sekali tidak ada sejarahnya Nabi seperti itu. Nabi itu setiap lewat di rumahnya Yahudi itu dilempar batu. Kepalanya loh nih, kepala sucinya Rasulullah SAW. Dilempar batu. Didiamkan oleh Rasulullah SAW sampai suatu hari Rasulullah lewat, kok tidak ada batu yang mengenai kepalanya ini ya. Besoknya lagi lewat, loh kok tidak ada lagi nih batu ini yang mengenai kepala saya. Lama-lama Nabi terus bertanya, bertanya dengan sahabatnya selesai usai sholat, kamu tahu enggak rumah Yahudi yang di situ? Ya, coba tanyakan kabarnya bagaimana dia. Jangan-jangan dia sedang dalam keadaan sakit. Karena tidak ada orang yang lempar lagi. Ditilik oleh sahabat, ternyata dalam keadaan sakit. Sahabat itu lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, betul dia dalam keadaan sakit. Setelah selesai sholat, Nabi bangkit dari tempat duduknya, berangkat menjenguk orang yang biasa melempar dia. Ini menyambung tali silaturahmi dengan orang yang buruk kepadanya. Ini baru akhlak. Ini ya. Ini baru akhlak. Nabi menjenguk. Nah, Yahudi ini waktu lihat Nabi Muhammad SAW masuk, gemeter badannya. Karena dia dalam keadaan lemah lunglai, sakit. Nabi dalam keadaan badannya sehat. Di dalam hati dia, wah ini saatnya Muhammad membalas saya. Ini saatnya saya, ini mati ini saya. Dibalas ini oleh Nabi Muhammad ini. Memang kalau kita itu, ya sudah itu saatnya kita cekik itu ya. Saatnya kita balas itu. Tapi Nabi Muhammad SAW masuk ke Yahudi itu, menanyakan kabarnya, mendoakan kebaikan untuk Yahudi tadi. Yahudi loh ya. Sudah Yahudi ngelempari batu lagi. Apa yang terjadi? Yahudi itu saat itu juga bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Dan begitu pula saat Fathul Makkah, waktu orang-orang kafir Quraisy yang biasa menyiksa, mengganggu, mengusir Nabi Muhammad SAW itu, waktu Fathul Makkah semuanya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Padahal adat di masa itu, kebiasaan di masa itu, yang kalah perang jadi budak. Yang kalah perang itu dijadikan budak. Nabi Muhammad SAW tidak memperlakukan mereka seperti itu. Kata Rasulullah SAW, idhabu fa'antum tulaqa. Kata Rasulullah, pergi kalian ini orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Aku maafkan semuanya. Berapa kali kita baca sejarah ini, tapi siapa di antara kita yang praktek dalam kehidupan sehari-hari?
Nah kita mau, itu kan Nabi Muhammad Ustaz. Dan mau nyontoh siapa kamu? Terus kita mau nyontoh siapa? Memang Nabi Muhammad kan diutus untuk jadi contoh kita. Kalau disebutkan sejarah Rasulullah memaafkan orang yang berbuat buruk, pasti itu kan Nabi Ustaz. Itu Nabi Muhammad Ustaz. Nah kamu mau nyontoh siapa terus? Kalau bukan Nabi Muhammad terus siapa yang mau kamu contoh? Nah ini penting bagi kita untuk merefleksikan apa yang selama ini kita baca dari sejarah Rasulullah SAW, karena itu bukan dongeng, itu bukan cerita dongeng yang tidak jelas asal usulnya, itu adalah sejarah yang nyata, yang tertulis dan ada perawinya, dan Allah juga menjelaskan akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran. Kalau kita sekedar membacanya, apa manfaatnya? Allah maunya menjelaskan akhlak Rasulullah itu supaya kita mempraktekkan akhlak itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mencapai kebaikan seperti yang dicapai oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mencontoh akhlak Nabi itu di dalam kehidupan mereka. Nah makanya kalau nanti kita beri contoh, itu kan Rasulullah Ustaz. Ya sudah, kita kasih contoh akhlaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan dia. Akhlaknya Sayyidina Ali, akhlaknya Sayyidina Umar. Seperti itu akhlaknya. Kita beri contoh akhlaknya sahabat, itu kan sahabat Ustaz. Loh, semua dijadikan alasan, itu sahabat Ustaz. Terus kamu mau nyontoh siapa? Nanti kalau saya kasih contoh lagi akhlaknya seorang ulama di zaman ini saja. Akhlaknya seorang ulama di zaman ini, tidak usah jauh-jauh, yang menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang memusuhinya. Banyak sekali kalau saya ceritakan, nanti buku ini tidak selesai saya baca. Tapi kalau orang biasa berdalih, saya kasih contoh akhlaknya ulama di masa ini, ya dia nanti juga akan berdalih seperti itu. Itu kan ulama Ustaz. Nah, kamu memang malas mencontoh, malas memperbaiki diri kamu. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan kita, Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Nabi Muhammad itu manusia yang bisa kecewa, bisa sedih, bisa menangis, bisa sakit, bisa marah. Rasulullah SAW sama seperti kita, walaupun dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diutus sebagai manusia? Supaya kita manusia ini juga bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi. Lihat ini, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah disebut orang yang menyambung tali silaturahmi jika dia menyambungnya dengan orang yang menyambung diri dengan dia. Mukafi, sama-sama. Kalau sama-sama baik, itu bukan menyambung tali silaturahmi. Kata Rasulullah, bukanlah menyambung tali silaturahmi itu dengan orang yang memang hubungannya sudah baik-baik dengan kita. Dia baik, kita baik. Itu mukafi. Sekufu, gitu ya. Sama-sama, bukan itu. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Walakinnal wasil huwallazi idza qata'ta rahimuhu wasalaha. Nah, orang yang disebut orang yang menyambung tali silaturahmi itu adalah orang yang jika kamu putus hubungan dengan dia, dia menyambungnya. Itu namanya orang yang menyambung tali silaturahmi. Nah, ini yang namanya orang memutuskan tali silaturahmi. Jadi salah juga kalau ada orang berasumsi begini, kamu harus berbuat baik kepada dia. Loh, dianya saja perbuatannya buruk kepada saya kok Ustaz. Lah justru itu. Kalau kamu mau mencari kemuliaan di sisi Allah, mau disebut sebagai orang penyambung tali silaturahmi
yang Allah menyambung hubungan dengan dia, itu kamu datangi orang-orang yang berbuat buruk kepada kamu. Nah, ini baru kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau begitu susah Ustaz. Ya memang susah. Karena pahalanya besar. Dampaknya juga besar di dalam hidupmu. Kalau kamu mau enak-enak saja ya dapatnya yang sedikit-sedikit, yang umum-umumnya. Kalau mau jadi orang kaya ya harus kerjanya lebih keras dari kebanyakan orang. Kalau mau dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kerja kamu juga harus lebih dari kebanyakan orang. Nah, harus menahan rasa pahitnya itu dan bersabar. Nah, ini sabda Rasulullah SAW. Wa yanbaghi lahu aidan ayyasbira ala adzahum in adzauhu. Dan hendaklah bersabar juga, hendaklah seseorang itu bersabar bagi orang-orang yang kepada orang-orang yang mengganggu dirinya. Jadi hendaklah setiap manusia itu bersabar agar jangan membiarkan dirinya mengganggu orang yang mengganggu dirinya. Jadi membalas gangguan dengan gangguan maksudnya. Yasbira ala adzahum in adzauhu maksudnya. Jadi bersabar untuk menahan dirinya membalas gangguan, mengganggu orang-orang yang mengganggu dirinya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kalau ada orang mengganggu saya harus bagaimana? Kamu harus berbuat baik. Kalau kamu mendatangkan gangguan kepada orang yang mengganggu kamu, berarti kamu dengan dia tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya di mata Allah SWT. Dia melempar kamu, kamu balas lempar. Ya kamu tidak ada bedanya di hadapan Allah SWT. Saling melempar. Jadi yang harus kamu lakukan bagaimana? Dia melempar kamu mendoakan dia. Ini baru kamu berbeda dari orang itu. Apalagi orang yang sudah membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah harus beda dengan orang yang belum pernah membaca. Nah, kalau ada orang di luar sana belum pernah membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, belum pernah membaca hadis Rasulullah, belum pernah membaca Rasulullah, dilempar orang dia balas lempar. Itu pantas lah, dia belum tahu ilmunya. Tapi kalau kita sudah membaca kitab ini, sudah membaca hadis Rasul SAW, membaca sejarah Rasulullah SAW, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita harus punya rim, harus punya kesabaran untuk menjaga diri kita melakukan keburukan seperti yang dilakukan orang itu. Nah, gangguan itu bentuknya bisa bermacam-macam, bisa menyakiti fisik kita, bisa merampas hak kita. Boleh enggak kita menuntut? Boleh. Bukan berarti tidak boleh loh ya. Kalau umpamanya fisik kita disakiti, berarti kita diem aja. Enggak boleh lapor polisi. Boleh lapor polisi, tapi kamu enggak balas menyakiti fisiknya. Nah, laporkan ke polisi. Loh, barang saya dicuri sama dia, saya diem aja. Barang saya dicuri. Kenapa? Itu baru baca An-Nasaih Ad-Diniyah, harus sabar kok. Barangnya dicuri, TV-nya diambil, mobilnya diambil, diem aja, sabar, yang penting sabar. Tidak seperti itu, bukan seperti itu. Maksudnya ada barang dicuri atau hak kita dirampas, kita boleh menuntut. Tapi dengan cara yang baik, lewat jalur hukum yang benar. Bukan orang mencuri kita pukuli sampai berdarah mukanya. Kadang-kadang ini, apalagi di zaman ini bukan kadang-kadang, sering kali orang yang tadinya dizolimi berubah jadi zolim. Dicuri sandalnya, orang yang dicuri sandalnya ini dizolimi kan dia, dicuri sandalnya, dia kejar pencuri itu, dia pukuli sampai mukanya bengkak. Sandal diambil, yang nyuri ini dipukul sampai bengkak. Di hadapan Allah nanti dosanya dia lebih besar berlipat-lipat daripada dosanya pencuri sandal tadi. Nah. Ada orang berbuat maksiat, dipermalukan, diviralkan. Dosanya orang yang memviralkan maksiat itu
dengan dosanya pelaku maksiat itu lebih besar dosanya orang yang memviralkan itu. Di hadapan Allah nanti dosanya maksiat itu bisa jadi sudah habis karena diviralkan, malu dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memviralkan ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai dia dapat maaf dari orang itu. Lebih besar dosanya. Hati-hati. Dosanya orang yang menggunjingi pelaku maksiat lebih besar daripada perbuatan maksiat orang itu. Ada orang berbuat maksiat di kampung, jadi gosip satu kampung. Dosanya yang menggunjingi ini lebih besar dari perbuatannya pelaku maksiat tadi. Karena dia nanti dituntut oleh pelaku maksiat itu. Dia berbuat dolim kepada pelaku maksiat itu. Pelaku maksiat itu berbuat dolim kepada siapa? Tidak kepada siapa-siapa, kepada dirinya. Kalau dia angkat tangan bertobat kepada Allah, diampuni tidak? Diampuni. Yang gunjing tidak diampuni oleh Allah sampai dia dapat maaf dari pelaku maksiat tadi. Lebih berat mana? Lebih berat yang menggunjing, hati-hati loh. Kalau sudah berkenaan dengan manusia ini hati-hati. Jangan main hakim sendiri. Serahkan kepada yang berwajib. Serahkan kepada orang yang punya kuasa untuk menghakimi. Nah, boleh kita menuntut hak kita, tapi yang dimaksud di sini gangguan tidak dibalas dengan gangguan. Kalau gangguan dibalas dengan gangguan, sama-sama nanti di hadapan Allah impas ini ya. Atau kalau gangguan balasan gangguannya lebih, ya tidak impas, nanti dia yang dituntut oleh yang biasa diganggu. Nah, kita lanjutkan. Wala yukafi'hum bi isaatihim in asau ilaihi. Lihat ini. Bahkan tidak membalas dengan keburukan ketika mereka itu berbuat buruk kepadanya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, apa terus yang harus saya lakukan? Bal ya'fu wa yasfah wa yasil wa yuhsin, bahkan memaafkan dia, ya'fu wa yasfah, kurang lebih sama ya, memaafkan, wa yasil wa yuhsin, dan menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Ini akhlak Rasulullah SAW, ini akhlak para sahabat Rasulullah SAW, ini akhlak Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan di dalam sejarah. Ini akhlak para pewaris Nabi Muhammad, akhlak para ulama yang benar-benar ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Minimal kalau belum bisa memaafkan, minimal derajat yang paling rendah itu kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, yang paling rendah kita sabar tidak membalasnya dengan keburukan. Itu yang paling rendah sendiri. Ada orang berbuat buruk kepada kita, kita tidak balas. Tidak membalas dengan keburukan. Itu derajat yang paling rendah. Nah, ini derajat yang di atasnya itu lebih susah. Orang berbuat buruk kepada kita, kita bukan sekedar tidak membalas loh. Ya'fu wa yasfah, memaafkan dan menghapus kesalahannya dari benak kita. Ini lebih susah lagi ini. Ada orang berbuat salah sampai mati, anak turunannya diinget terus ini ya, diceritakan terus ini ya. Tidak bisa hilang, ini pendendam ini ya. Banyak orang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah mengangkat ghish dan ghil di dalam diri kita, permusuhan, rasa dendam, semoga diangkat, dicabut dari dalam diri kita, diganti rasa rahmat, rasa maaf, karena itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sifatnya Rasulullah SAW seperti itu. Yang di atas lagi, yuhsin ilaihi, berbuat baik kepada orang yang buruk. Ini lebih susah lagi, bukan sekedar memaafkan. Ada orang berbuat buruk, dia mendatangi berbuat baik. Wah, ini derajat yang sangat tinggi sekali. Ini tingkatan paling atas nih. Kalau kita bisa yang paling bawah sendiri sudah bagus.
sudah bagus. Kalau orang Jawa bilang ngempet, nah, sabar gitu ya. Ada orang jahat, diam, tidak balas, tidak apa. Istrinya ngomel, dia diam. Kalau saya tidak kuat, bangun, pergi, cari tempat. Pokoknya jangan balas. Tetangganya ngomel, diam, tidak balas dia. Ini sudah hebat kalau bisa seperti ini. Yang di atasnya, ada orang mencaci dia, di dalam hatinya, ya Allah, maafkan saya, maafkan ini kesalahan orang ini. Ini luar biasa ini. Seperti Ibrahim bin Adham, yang seperti yang pernah saya sampaikan itu ya. Ibrahim bin Adham itu pernah suatu ketika duduk, sedang bertafakur di jalan, perutnya lapar. Perutnya lapar. Orang kan kadang-kadang suka pandangan mata lurus, tapi dia tidak memandang apa yang di depannya. Pikirannya masih bertafakur Ibrahim bin Adham ini. Tiba-tiba, tapi di depannya tanpa dia sengaja, di depannya ada pohon apel. Si pemilik apel itu tidak kenal kalau yang duduk di pinggir jalan itu Ibrahim bin Adham. Dia menyangka ini mau merencanakan pencurian, mau maling buah apel saya. Keluar dia dari pekarangannya, dari kebunnya, tanpa basa-basi, tanpa berbicara A, B, langsung diangkat Ibrahim bin Adham itu, ditempeleng sampai jatuh. Ditampar mukanya sampai jatuh. Waduh, itu kalau terjadi zaman sekarang ya sudah habis itu. Ibrahim bin Adham siapa yang tidak kenal tuh ya. Tapi yang terjadi, Ibrahim bin Adham itu berdiri, kemudian meninggalkan orang tadi. Ditinggal, tidak dibalas. Sampai singkat cerita orang itu diberitahu bahwa yang dia tampar tadi itu adalah orang waliullah Ibrahim bin Adham. Jadi dia sering dengar namanya tapi tidak tahu kalau itu Ibrahim bin Adham. Terkejut dia, terperanjat, lari dia dihampiri. Wahai Ibrahim, saya tidak kenal kalau engkau itu Ibrahim bin Adham. Wah, dia sujud minta maaf ini. Takut dia. Karena tahu Ibrahim bin Adham ini penguasa yang meninggalkan kekuasaan dunianya. Nah, kalau mau menuntut Ibrahim bin Adham, bisa saja itu. Maafkan saya, kata Ibrahim bin Adham. Tadi sebelum tanganmu sampai di pipiku, saya sudah maafkan seluruh kesalahan kamu. Waktu dia mau menampar itu, sebelum tamparannya sampai di pipi, kata Ibrahim bin Adham, saya sudah maafkan segala kesalahan kamu. Nah ini susah ini ya. Kemudian dalam suatu kisah yang lain, seorang ulama, ada satu orang lapor, wahai Syekh, kamu setiap hari dibicarakan, digunjingi oleh anak-anak muda di rumah sebelah. Habis bersih, namamu habis bersih. Setiap hari, hampir setiap hari. Masa? Seperti itu? Iya, seperti itu. Oh, kamu sekarang mau masuk ke rumah itu? Iya, tunggu sebentar. Dia masuk, bilang ke istrinya, Bu, ada nasi kebuli satu nampan di belakang itu. Ya, kan tadinya mau kita makan bersama-sama. Enggak, ya sudah, bawa sini nasi kebuli. Dihadiahkan orang yang menggunjingi dia ini. Nah, tolong sampaikan kepada pemuda itu, terima kasih setiap hari sudah setor pahala kepada saya. Karena orang yang digunjingi itu dapat pahala kan? Dapat pahala. Sampaikan terima kasih mereka sudah berbaik hati. Setiap hari setor pahala ke saldo saya ini ya, ke saldo amal saya. Akhirnya mereka semua keluar minta maaf, jadi orang-orang baik, jadi murid-muridnya. Jadi memang keburukan itu tidak ada yang bisa melumerkan keburukan kecuali akhlak. Ini apa yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, disebutkan di dalam ayat tingkatannya, wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarah, kemudian memaafkan dan berbuat baik. Nah, ini yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. La yukafi'hum bi isaatihim in asa'u ilaihi bal ya'fu wa yasfah wa yasil wa yuhsin.
wa kullama adzauhu wa asa'u fi haqqihi kanatis silah lahum akad. Bahkan dia mengatakan, dan setiap bertambah gangguan orang terhadap dirinya, maka memperhatikan silaturahmi terhadap orang yang bertambah gangguannya kepada dia, itu lebih kuat lagi perhatian kita. Jadi perhatian kita ini justru lebih kuat terhadap orang-orang yang mengganggu kita. Karena orang-orang yang mengganggu kita itu, kalau kita memang memiliki rahmat di dalam hati, maka perhatian kita terhadap orang-orang yang buruk kepada kita itu akan lebih kuat lagi. Akan lebih kuat lagi karena kita memiliki rahmat, rasa kasihan terhadap orang ini. Bagaimana caranya orang ini supaya selamat dari perbuatan yang tidak baik. Ini kalau kita membaca seperti ini, tapi hati kita tidak condong kepada akhlak yang mulia, ya kita akan membaca ini, wah ini kitab apa ini? Kitab mengajarkan apa ini? Masa kita suruh tambah berbuat baik lagi terhadap orang yang lebih jahat kepada kita? Ini kitab macam apa ini? Kalau kita tidak condong kepada akhirat, kita membaca kitab seperti ini, kita anggap ini kitab gila ini. Tapi kalau kita condong kepada akhirat, ya inilah sifat-sifat yang nanti bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita mengamalkannya. Wa kanatis sadaqah alaihim afdal. Bahkan sedekah kepada orang-orang yang seperti itu lebih afdal. Sedekah kepada kerabat maksudnya ya. Sedekah kepada kerabat, apalagi kerabat yang memutuskan silaturahmi, itu lebih utama. Lebih utama supaya mereka kemudian bisa berbaik hati menyambung silaturahmi. Terakhir, qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahimil kasyih. Sedekah yang paling afdal, nah ini lihat ini, dicatat ini, sedekah yang paling utama. Kita kan kalau mau apa-apa kepingin yang nomor satu. Kalau beli barang yang nomor satu. Pesan tempat yang paling VIP. Pesan baju yang paling bagus. Nah, sekarang Rasulullah mengajarkan sedekah yang paling utama. Supaya sedekah kita paling unggul di atas. Apa sedekah yang paling utama? Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat al-kasyih. Apa al-kasyih? Al-kasyih wa huwa alladhi yutmirul adawah li garibihi al-muhsin ilaihi. Sedekah kepada kerabat yang memusuhi orang yang baik kepadanya. Jadi dzirrahim al-kasyih itu kerabat yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Kita tahu, ini dia tidak suka sama saya. Ada kerabat yang tidak suka kepada saya. Oh, itu lahan amal yang paling besar buat kita. Itu lahan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada kerabat yang setiap hari memandang saya dengan pandangan yang tidak benar. Saya tahu dengan pasti dia itu selalu merendahkan saya, mencaci maki saya, menjauhi saya. Ini waktunya, mungkin boleh jadi dia itu hanya iri melihat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri saya. Keluarkan sedekah untuk orang-orang yang seperti itu, nanti akan melumerkan hubungan antara kita dengan dia menjadi baik hubungannya, dan itu sarana bagi kita untuk mencapai perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadis, dan di dalam sebuah hadis disebutkan, wa fi hadis ar-rajul alladzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innali garabah asiluhum wa yaqta'uni. Aku punya kerabat yang aku menyambung hubungan dengannya, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Fadzakara al-hadits hatta qala fi akhirih wa la yazal ma'ak min Allah zahir ma dumta ala dzalik. yakni ala birrihim wasilatihim wa in qata'u wa asa'u. Maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala akan
pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu tampak kepadamu, karena yang menyambungkan tali silaturahmi itu pahalanya muajjal dan muajjal. Pemberian, dukungan, anugerah Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus tampak kepadamu selama engkau tetap dalam perbuatanmu, tidak pernah bosan, tidak pernah lekang, kamu terus menyambung hubungan dengan kerabatmu itu yang terus berusaha memutuskan hubungan denganmu. Jadi artinya menyambung tali silaturahmi itu bukan datang ke rumahnya sekali seumur hidup, enggak. Ya sudah, ini dia memusuhi aku, ya sudah. Kita punya jadwal rutin untuk mendatangi dia, untuk memperhatikan dia. Selagi kita terus melakukan perbuatan itu, perhatian Allah Subhanahu wa taala akan terus tertuju kepada kita. Nah, itu kan yang mau kita cari itu. Andai kata Rasul mengatakan, ini bukan andai kata, memang benar. Rasul mengatakan kalau engkau memiliki perhatian kepada orang-orang yang memutuskan hubungan kepadamu, maka perbuatanmu itu bisa mengundang perhatian Allah kepadamu. Yang kita cari di hidup ini kan perhatian Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah memperhatikan saya, supaya Allah menolong saya, supaya Allah membahagiakan saya, supaya Allah meridhoi saya. Nah, itu sarana yang sangat kuat. Di situ ada perhatian, ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melihat makhluk, yang kita lihat hanya pencipta, maka semua itu akan menjadi mudah. Semua itu akan menjadi mudah. Kalau ada orang memusuhi kita, berarti Allah sedang menyediakan jalan untuk mencapai kedudukan di sisinya, jalan tol. Jalan cepat untuk mencapai kedudukan di sisinya. Bagaimana caranya? Ya kita datangi, kita maafkan, kita berbuat baik kepadanya, yakni ala birrihim wasilatihim wa in qata'u wa asa'u. Yang dimaksud adalah berbuat bajik, menyambung tali silaturahmi walaupun dia memutuskan silaturahmi dan berbuat buruk kepadanya. Wa kadzalika yanbaghi lil insan an la yata'adda bi sadaqatihi wa agaribahu arhamahu al muhtajin. Ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.